Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25-40 dengan judul menantikan kedatangan Mesias. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 25-26. Kisah Yesus di Bait Allah ternyata bukan hanya menjadi kisah penyerahan anak sulung laki-laki oleh orang tuanya kepada Allah. Karena di Bait Allah sudah ada dua orang yang memang sedang menanti-nantikan pengharapan janji Allah atas Israel. Simeon yang disebutkan sebagai seorang benar dan saleh menantikan penghibur bagi Israel. Roh Kudus telah menyatakan bahwa sebelum bertemu dengan Sang Mesias, ia tidak akan mati. Ia ada di Bait Allah karena Roh Kudus yang menuntun dia ke situ. Jelas, Roh Kuduslah yang menyatakan bahwa bayi yang dibawa Yusuf dan Maria adalah Mesias yang dia nanti-nantikan sepanjang hidupnya. Ketika Simeon menyambut anak itu, maka sukacitanya bukanlah sukacita seseorang ketika melihat bayi yang mungil dan lucu. Tetapi yang ia lihat adalah penggenapan janji Allah kepada umatnya Israel, sehingga ada harapan bagi semua umat. Dan mengalirlah puji-pujian dari mulut Simeon kepada Allah Israel. Bersama dengan Simeon, Allah juga memilih Hana untuk memberikan kesaksian bahwa sang bayi adalah Mesias. Hana telah menjanda sejak usia masih muda. Mungkin saja ia mengalami banyak kesulitan sejak ditinggal suaminya. Tetapi ia tetap memilih untuk tekun beribadah di Bait Allah dengan berdoa dan berpuasa. Hana pun juga menantikan kelepasan bagi umat Israel. Dan itu ia temukan di dalam Yesus. Maka bersyukurlah ia kepada Allah dan berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang juga menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Bagi Simeon dan Hana, penantian kedatangan Mesias, penyelamat umat, memakan waktu yang tidak sebentar. Namun, mereka menanti waktu itu dengan penuh pengharapan dan menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Pengharapan kita kepada Kristus pun bukan hanya dalam dunia ini saja. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Kita berada dalam penantian kedatangannya yang kedua kali. Di dalam masa-masa ini, bertekunlah dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Bagaimanapun sulitnya situasi dan kondisi yang kita hadapi, mari miliki sikap dan perbuatan Simeon dan Hana dalam menanti dan berharap. Walau tidak mudah, karena siapapun yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Sampai kita bertemu Dia saat Dia datang kedua kalinya. Pesan dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap setia, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom."